Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya, ada sebuah berita ya, Hasto sebut capres pilihan Megawati tak bisa dikalahkan orang yang pencitraan. Siapa maksudnya? Ini ada apa begitu kan? Bahkan menurut saya pribadi ya, jangan-jangan ini bukan Pak Ganjar atau jangan-jangan Puan Maharani. Bisa jadi seperti itu, ini masih teka-teki. Tetapi saya melihat bahwa ya di sosok yang saya amati ya, memang ada salah satu calon yang kuat sekali ya. Dia bukan pencitraan begitu, tapi elektabilitasnya tinggi. Siapa mereka? Tetapi mari kita baca ya komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Hasto sebut capres pilihan Megawati tak bisa dikalahkan orang yang pencitraan. Siapa maksudnya? Ini ya. Coba tanya Hasto Min, apa Bu Mega sedang mempersiapkan pasangan Pak Prabowo dan Mbak Puan Maharani? Ya bisa jadi seperti itu begitu. Tapi di satu sisi sudah menarik ya ketika Hasto mengatakan seperti itu, akankah itu bersaing dengan Pak Prabowo atau apa begitu? Tapi perlu diingat ya, yang dikatakan Hasto ini kan sudah jelas begitu bahwa Hasto sebut capres pilihan Megawati tak bisa dikalahkan orang yang pencitraan. Siapa maksudnya ya? Kalau memang ini terjadi bahwa ya wallahu a'lam, tetapi menurut saya pribadi ya bisa jadi seperti itu, orang-orang yang memang dekat dengan PDIP begitu. Ya bahkan ya loyal kepada PDIP begitu kan. Mungkin salah satunya dia punya prestasi luar biasa, tapi di satu sisi sampai hari ini ya yang elektabilitasnya tinggi ya antara Anies Baswedan, Pak Prabowo dan Pak Ganjar begitu. Akankah tiga-tiganya atau di luar sana begitu? Entah siapa begitu kan ya. Inilah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Siapa mereka? Ya, catatan demokrasi kita menganalisa bahwa ada Puan Maharani, ada Ganjar, ada Gibran begitu kan, yang digadang-gadang menjadi salah satu untuk melanjutkan ya estafet Pak Jokowi begitu. Tetapi ya nih bagaimana Masiku ini banyak sekali. Jadi ya ini tertawa begitu kan, melihat hal ini saya ketawa betul begitu kan si Hasto ini ya. Tetapi kalau tidak ada Hasto yang namanya politik ini ya yang lain tidak bisa tertawa begitu. Karena dianggap apa ya, Hasto mengatakan seperti itu ya tidak berfaedah sama sekali begitu, kecuali Ibu Megawati yang mengatakan itu begitu. Karena Ibu Megawati serius sekali begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Hasto sebut capres pilihan Megawati tak bisa dikalahkan orang yang pencitraan. Siapa maksudnya ya? Dikutip dari Demokrasi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya kembali meminta para kader bersabar soal pilihan capres-cawapres Ketua Umum Megawati Soekarno Putri jelang 2024. Ia mengatakan Megawati pasti akan memilih sosok capres terbaik ya. Bersabarlah, kita tunggu pemimpin yang terbaik. Bagi hadirnya calon presiden yang bersama calon-calon legislatif mengibarkan bendera PDIP untuk membawa kejayaan Indonesia, kata Hasto dalam apel siaga di Banten Minggu. Wow, cukup menarik ya. Mungkin ada reng-rengan yang sudah ada ya terkait dengan siapa calon sosok hari ini begitu. Tetapi ya sampai Juni ini sampai bulan puasa ya, kalau memang itu tidak diberitahu siapa capres cawapres yang kan sebentar lagi kan sudah ada kampanye begitu kan. Ini yang seharusnya ada begitu kan, harus secepatnya begitu. Tapi publik sudah penasaran hari ini, entah Ganjar, entah Puan atau entah siapa begitu. Tetapi yang menarik di sini, akankah dia berkoalisi dengan Pak Prabowo? Itu yang menjadi menariknya di sini begitu. Tapi publik sudah percaya bahwa pilihan Ibu Megawati itu ya pasti ada lawannya, entah Anies Baswedan ya, karena saat ini ya lawan dari Ibu Megawati sendiri kalau dia mengusung partainya sendiri lalu mau berkoalisi dengan siapa begitu kan, entah dengan Pak Prabowo atau dengan Pak KIB atau dengan koalisi perubahan ya, ini masih teka-teki begitu kan. Bahkan Hasto meminta kader-kader fokus meningkatkan semangat juang jelas Pilpres 2024 ya. Tugas nama para kader, lanjut Hasto, adalah menguatkan akar rumput selama Megawati menentukan capres-cawapres. Di lapangan ini pula Bu Mega juga pernah mengeloraikan semangat juang melakukan konsolidasi kepartaian yang tidak mudah ya. Karena itulah Ibu Mega berpesan kepada seluruh kader PDIP di Banten ini, resapilah semangat juang itu, ambillah api perjuangan itu.
Sehingga kader-kader PDIP betul-betul menyatu dengan kehendak rakyat, memperjuangkan dan persatuan rakyat itu perkuatlah agar partainya, kata Hasto. Tetapi kata-kata Hasto ini memperjuangkan rakyat, tetapi selama ini dengan korelasinya dengan kenyataan hari ini, apakah partai PDIP sudah pro terhadap rakyat? Atau jangan-jangan dengan bahan-bahan pokok yang ada, BBM naik, apakah pro dengan rakyat? Itu yang menjadi catatan penting begitu kan. Ya walaupun Hasto mengatakan seperti apapun, orang-orang ya atau publik banyak yang tidak percaya begitu. Dan bahkan sekarang saatnya fokus memperhatikan aspirasi, kata Hasto, jangan sekedar banyak pencitraan. Di HUT ke-50 diingatkan oleh Ibu Mega, hai kader-kader PDP Perjuangan, turun ke bawah, dan turun ke bawah, perkuat akar rumput. Ini adalah senjata yang maha hebat, tak bisa dikalahkan oleh politik pencitraan. Politik rekayasa, politik yang menggunakan segala cara karena kata kita PDIP punya akar rumput ini perspektif kerakyatan. Apel siaga di alun-alun ya Kabupaten Lebak digelar dalam rangka memperayakan HUT ke-50 PDIP dan HUT Megawati beberapa waktu lalu. Bahkan dia mengatakan acara turut dihadiri kader-kader dan pengurus seperti Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki dan Ketua DPP PDIP Nasuran Sujono dan Ketua Sekretaris BNIP PDIP Arya Bima dan Rano Karno. Anggota DPR Ihsan Sulistyo dan Amanta Wahana hingga tokoh masyarakat Banten Hasbi Jayabaya. Sejauh ini memang PDIP belum mengumumkan capresnya. Ada sejumlah kandidat yang mengemuka seperti Ketua DPR Puan Maharani hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tetapi dua inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada reng-rengan partai PDIP itu sendiri. Entah Puan, entah Pak Ganjar, kecuali memang Puan disandingkan dengan Pak Prabowo atau dengan siapa. Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita bahwa inilah yang harus kita menjadi lawan-lawan Anies Baswedan begitu. Jadi kalau ada pasangan 4 pasangan misalnya PDIP, KIB, ya KIR, terus kemudian Koalisi Perubahan, ada 4 calon, otomatis ya Anies Baswedan menjadi posisi yang pertama begitu kan. Karena pada akhirnya saya lihat bahwa kesombongan dari partai PDIP inilah sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi begitu kan. Katanya tidak butuh koalisi, katanya tidak butuh yang lain dan sebagainya begitu. Dan bahkan ya Hasto ya saya apa yang disampaikan Hasto saya tertawa aja. Karena apa? Karena melihat pada prinsipnya adalah ya salah satunya yang dikatakan Hasto adalah pro terhadap rakyat, turun ke bawah. Nyatanya hari ini ya rakyat ya dengan masyarakat itu sendiri dibenturkan dengan harga-harga pokok begitu. Apakah selama ini padahal Puan menjadi anggota DPR begitu kan tidak bisa mencegah hal-hal kenaikan-kenaikan seperti ini. Ya wallahualam, inilah politik kita yang harus kita hormati, yang kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus menghormati itu dan toleransi kita harus menghormati satu sama lain begitu kan. Tetapi perlu diingat catatan kita bahwa selama ini ya dipimpin oleh kader PDIP menjadi partai penguasa selama 2 periode ya Pak Jokowi. Hari ini bagaimana? Publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Apakah rakyat senang atau puas terhadap kepemimpinan Pak Jokowi selama ini atau siapa begitu kan. Atau jangan-jangan ya bisa jadi Pak Jokowi 3 periode begitu kan. Wallahu alam. Tapi menurut saya pribadi langkah inilah langkah yang baik ketika kita bersama-sama membangun bangsa. Tujuannya adalah Pancasila, tujuannya adalah bersama-sama. Boleh kita berbeda pandangan terhadap politik kita, tapi jangan sampai ada rasa kebencian kepada satu sama lain. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.